Shalom Jemaat GKJ Bibis Luhur yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan karena malam hari ini kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan. Untuk itu saya ajak untuk Bapak dan Ibu di tempat ini untuk bangkit berdiri. Buat jemaat yang ada di rumah yang menyaksikan secara online bisa bangkit berdiri juga, bersuka cita bersama dengan keluarganya. Kita mau pujikan Gita Surga Bergema. Mari biarlah malam hari ini menjadi malam yang spesial karena Tuhan kita lahir di bumi ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik. Lahir Kristus terang ajar, kita surga bergema, lahir Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Mari berhimpun dan bersukaria, urus semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga. Mari semua katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Lebih lagi kita mau sama-sama
sambutan dari Ketua Panitia Malam Puji-Pujian kepada Saudara Karis. Saya persilahkan. Cek. Oke. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang terhormat Bapak Vikaris Anindita Yudhistira, yang terhormat Bapak dan Ibu Majelis, dan yang saya kasih sekalian, jemaat-jemaat yang hadir. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena rahmat-Nya, karena berkat-Nya kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi sukacita, bahkan kita masih diberi waktu untuk kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan sukacita dalam acara Malam Puji-Pujian 2020. Yang kedua, saya berterima kasih kepada saya selaku penanggung jawab dalam acara ini. Berterima kasih kepada seluruh panitia yang dengan kerja kerasnya, dengan semangatnya kita bekerja sama dengan baik dalam acara ini. Dan yang kedua, kami berterima kasih pada jemaat sekalian, karena tanpa kehadiran saudara acara ini adalah sia-sia. Kita aplaus dulu untuk kita semua. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya menyerahkan segala acara ini kepada jemaat sekalian. Mari kita bersukacita, mari kita memuji Tuhan, dan bersukacitalah senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Untuk membuka acara pada hari ini, kita akan berdoa. Doa membuka, saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang surga, Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami Tuhan, Kau telah memberi kami sukacita dan sejahtera Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan dengan selamat, dengan sehat dan sukacita Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan, kami akan memuji Engkau dalam acara Malam Puji-Pujian 2020 ini Tuhan. Kau yang memberkati setiap kami, Kau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, ampuni salah-salah kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Jemaat silahkan duduk. Jemaat dipersilahkan untuk menyalakan lilin. Dan biarlah dengan lilin yang menyala menjadi lambang kehangatan, kedamaian, dan sukacita Natal bagi kita semua. Nyalakan di tengah dunia.
Puji syukur kita bisa merayakan malam Natal kali ini. Walaupun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, tapi kita tetap merasakan bahwa kasih Tuhan itu benar-benar ada untuk kita semua. Untuk itu kita mulai acara malam puji-pujian tahun 2020 ini, kita mau naikkan segenap syukur kita naikkan segenap ucapan terima kasih kita kepada Tuhan karena Dia yang layak untuk dipuji dan disembah. Mari malam hari ini kita mau sama-sama mengucap syukur buat Tuhan. Kalau Natal tahun ini boleh kita lalui karena penyertaan Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana bagi Tuhan. Layak dipuji dan disembah Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau yang terbesar Tuhan. Karena Engkau yang layak kami sembah Yesus. Biarlah Natal tahun ini Tuhan, kasih-Mu untuk nyata buat kami Yesus. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan Hosana, 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 layak dipuji disembah Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji
Wow. Saya ingin menyapa dulu jemaat GKJ Bibis Luhur yang ada di tempat di sini. Boleh katakan haleluya. Yang di atas boleh katakan haleluya. Yang di rumah boleh katakan haleluya. Oke, malam hari ini kita mau bersuka cita. Oleh sebab itu, meskipun saya tidak bisa melihat wajah Bapak Ibu tempat ini, saya yakin dan saya percaya bahwa Bapak Ibu tempat ini datang dengan penuh sukacita. Untuk itu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi. Gloria. Boleh tepuk tangannya buat Tuhan. Hari ini kita mau bebaskan setiap hidup kita. Kita mau naikkan syukur kita dengan mengucapkan Gloria. Haleluya Yesus. Yang anak muda boleh gerakkan badannya. Yang di rumah juga boleh. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kemuliaan hanya untuk nama-Mu Tuhan. Kami berikan pujian ini buat Engkau Yesus. We give you the glory Jesus. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor.
memuji nama Tuhan dari pulau. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga Tuhan Yesus, kalaulah menyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Haleluya Yesus. Masih semangat dalam memuji nama Tuhan? Kurang semangat nih, amin, lemes banget. Masih semangat? Kita pujikan Great is our God. Karena Allah kita adalah Allah yang besar. Kita percaya bahwa kita setiap umat di tempat ini mendapatkan kuasa dari Tuhan. melukis cakrawala, merangkai jagat raya,
Silakan duduk Bapak Ibu. Ini tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin jemaat yang belum memasukkan persembahan ke dalam kantong bisa memasukkan ke dalam kantong persembahan yang ada di depan. Kita akan pujikan selamat datang. Datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala bergema nyanyi Efratha. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku, dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Kita akan berdoa untuk persembahan, saya hantarkan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Yesus, sehingga kami mampu mengumpulkan sedikit persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang memakai apa yang kami berikan ini untuk memperluas kerajaan surga-Mu Tuhan Yesus. Dan berkatilah kami pada malam hari ini Tuhan Yesus, biarlah damai Natal, sukacita Natal itu selalu ada dalam hati kami Tuhan. Dan apabila sebentar lagi kami akan mendengarkan setiap pesan Natal-Mu Yesus, kiranya Engkau yang membuka setiap hati kami, kiranya Engkau yang membuka setiap telinga kami, sehingga kami boleh mendengar apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan. Dan yang di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, amin. Malam hari ini kita mau bersyukur sama Tuhan, karena selama setahun mungkin pandemi ini boleh ada, tapi yang kita rasakan berkat Tuhan sungguh luar biasa. Haleluya Yesus. Dan biarlah lagu ini menjadi doa kita bersama untuk di malam Natal ini. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, dan jalan indah
kami bersyukur Tuhan. Yes, untuk setiap penyertaan-Mu Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami boleh melalui tahun 2020 ini tetap kuat dan bersama dengan Engkau Yesus. Di dalam hidupku, ku kepada Vikaris Anita Yudhistira, waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom. Apa kabar Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara? Tetap semangat. Konon katanya di masa pandemi ini, agar kita tetap terbebas dari pandemi, kunci yang pertama adalah berpikiran positif. Yang kedua adalah semangat. Terus yang ketiga adalah berdoa. Jadi kita tidak menjadi seseorang yang takut, tetapi juga tidak menjadi seseorang yang sembrono. Kita menjadi pribadi yang bijak. Saya percaya di sini kita semua adalah pribadi yang bijak. Malam hari ini, tema dari malam puji-pujian adalah Great is our God. Tema yang luar biasa yang telah dipilih oleh teman-teman remaja pemuda, tema yang menjadi pernyataan iman kita di dalam keseharian. Ada sebuah kisah
dari seorang mistikus yang sudah lama tinggal di India. Namanya Anthony de Mello. Sapaan akrabnya adalah Tony. Nah, Pak Tony ini menggubah sebuah cerita yang ceritanya akan saya bacakan. Sang guru suka menunjukkan bagaimana alam bermandikan kekudusan. Suatu ketika, sang guru duduk di taman dan berseru kepada murid-muridnya. Lihatlah burung berwarna biru cerah yang bertengger di atas cabang pohon itu. Ia meloncat ke atas dan ke bawah, naik dan turun, mengisi dunia dengan kicauan merdunya. Membiarkan dirinya terbuka pada kegembiraan, sebab tidak terpikirkan olehnya mengenai hari esok. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Cerita ini terdapat di bukunya yang berjudul Basa-basi Sejenak. Dari kisah ini, Bapak Ibu, kita dapat menggarisbawahi, menurut saya ada dua hal penting. Yang pertama adalah Tuhan itu maha besar, dan kemahabesaran Tuhan bisa kita rasakan di dalam keseharian kita. Kita bisa merasakan kemahabesaran Tuhan ketika kita melihat tanaman di depan rumah kita terbasahi oleh hujan. Kita bisa merasakan kebesaran Tuhan ketika kita melihat tumbuhan yang bernama bunga Wijaya Kusuma mekar pada malam hari. Kemahabesaran Tuhan itu begitu dekat pada kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tidak cemas akan hari esok. Tidak cemas akan hari esok karena hari ini Allah merengkuh kita. Tentu kita tidak akan takut hari-hari selanjutnya karena kasih Allah senantiasa merengkuh saya dan ibu bapak dan saudara-saudari sekalian. Mungkin seperti inilah yang dirasakan oleh pemazmur, di mana di dalam tema ini teman-teman remaja dan pemuda mengutip Mazmur pasal yang 104 ayatnya yang pertama, tetapi izinkan saya untuk membacanya sampai ayat yang keempat. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan. Inilah yang menjadi kesaksian pemazmur. Betapa maha besarnya Allah, betapa Allah merengkuh, melampaui, merangkul semua ciptaannya. Pemazmur merasakan kemahabesaran Allah di dalam pribadinya. Oleh karena itu menarik ketika kita menyimak, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pemazmur tidak mengajak orang lain, ayo memuji Tuhan. Tidak, akan tetapi ia memulai dari dirinya sendiri. Hai jiwaku, pujilah Allah. Tentu hal ini karena pemazmur merasakan sukacita kemahabesaran Allah. Akan tetapi bagaimana dengan kita? Apakah panjenengan semua sudah merasakan sukacita? Untuk bersukacita di dalam konteks Indonesia pada saat ini nampaknya agak sulit. Mengapa? Yang pertama, tantangannya adalah krisis lingkungan.
Pemazmur menyatakan Allah Maha Besar melalui ciptaannya. Tadi kisah di awal menyatakan Allah Maha Besar menyapa kita melalui ciptaannya. Akan tetapi di dalam keseharian kita diperhadapkan oleh krisis lingkungan, kerusakan lingkungan yang disebabkan karena kepongahan kita sebagai manusia. Kita menebang, kita banyak merusak hutan hanya untuk memenuhi ego kita. Padahal ego kita tidaklah bisa terpenuhi, karena ego selalu menuntut lebih, dan lebih. Penggunaan plastik yang masif, plastik yang menumpuk, yang berdampak pada perubahan iklim. Sekarang iklim tidak bisa diprediksi. Desember biasanya syahdu ada hujan, tetapi saya di sini berkeringat. Dan yang terakhir yang mungkin seringkali kita abaikan adalah kita dengan sengaja menyia-nyiakan makanan. Kita membuang makanan begitu saja. Padahal ketika makanan itu yang terbuang itu dikumpulkan, bisa memberi makan untuk saudara-saudari kita yang menderita kemiskinan dan bahkan untuk minum saja sulit. Itu tantangan yang pertama. Soal lingkungan. Dan yang kedua adalah krisis kemanusiaan. Kemarin ada parodi yang sayangnya tidak lucu. Bansos, bantuan sosial bisa dikorupsi. Menurut saya itu lelucon tetapi yang tidak lucu. Dan kedua, rasisme. Hanya karena kita berbeda jenis kelamin, kita bisa menindas yang lain sesama kita. Karena kita berbeda etnisitas, kita melihat yang berbeda dengan kita itu di bawah kita, merendahkan etnis yang lain. Dan yang ketiga, yang terkait dengan hal yang sangat menguras energi kita akhir-akhir ini adalah intoleransi umat beragama. Kita mendengar kabar yang begitu memprihatinkan terkait saudara-saudari kita yang berada di Sigi, Sulawesi Tengah. Di mana pada saat itu saudara-saudari kita yang beribadah harus meregang nyawa. Meregang nyawa karena ditebas lehernya oleh sekelompok orang yang mendaku dirinya adalah orang yang beriman. Tentu saja tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kekerasan. Tentu saja itu karena intoleransi. Itulah tantangan-tantangan kita pada saat ini. Dan tantangan yang terakhir, tantangan yang ketiga adalah pandemi. Berulang kali mungkin panjenengan mendengar kalau Natal kali ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Natal tahun ini sangatlah sederhana. Bagaimana Natal kalau tidak meriah? Hilang semua esensi Natal. Tapi sebentar, mari kita membaca lagi Injil Yesus Kristus. Dari Injil itu dikisahkan Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia tidak dibungkus dengan hingar-bingar, tidak terbingkai dengan foya-foya. Justru Tuhan Yesus yang lahir melalui perawan Maria pada saat itu lahir di dalam kesederhanaan, di dalam banyak penolakan. Bahkan pada saat itu Tuhan Yesus mengalami banyak sekali kesedihan ketika ia menempuh jalan sunyinya untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus diperhadapkan oleh berbagai macam hal yang memilukan. Tuhan Yesus mengalami penolakan, Tuhan Yesus mengalami pengabaian, Tuhan Yesus bahkan diancam. Bahkan di akhirnya
Tuhan Yesus kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat tragis di kayu salib. Akan tetapi, itu semua Tuhan Yesus lakukan untuk membawa sukacita, pengharapan untuk dunia. Membawa sukacita, pengharapan untuk saya dan ibu bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, di mana dalam kondisi seperti ini, di dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, justru kehadiran Tuhan Yesus itu sangat-sangat berdampak untuk kita. Tuhan Yesus memberikan kita sukacita, Tuhan Yesus memberikan kita pengharapan. Tuhan Yesus yang penuh dengan kemuliaan justru turun ke dunia, mengambil rupa sebagai seorang manusia dan merasakan betapa getirnya pengalaman-pengalaman keseharian. Oleh karena itulah, Natal tidak hingar-bingar, itu tidak mengurangi esensi. Natal tidak meriah, itu juga tidak mengurangi esensi. Natal tidak berkumpul bersama-sama, tidak mengurangi esensi. Karena pada saat inilah momen yang tepat untuk merasakan kembali segala keterbatasan-keterbatasan yang pada saat itu menjadi situasi dan kondisi Tuhan Yesus. Mari kita menghayati sukacita, pengharapan di tengah-tengah keterbatasan ini. Dan tidak cukup berhenti di situ saja. Marilah kita meneruskan kabar sukacita itu untuk orang-orang di sekitar kita. Kiranya sukacita, kiranya kabar pengharapan itu dapat mengikis habis intoleransi, keserakahan, keegoisan. Kiranya kabar sukacita itu dan pengharapan itu mengganti hal-hal negatif dengan hal-hal yang baik, kesetaraan, kesaling pengertian, dan hal-hal yang baik itulah yang harus kita upayakan. Oleh karena itu, pada akhirnya pesan Natal kita pada saat ini menyapa kita dengan penuh kesederhanaan. Pesan Natal ini semakin menguatkan kita di tengah-tengah kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Justru dari kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, kita diundang untuk mewartakan kabar sukacita dan pengharapan. Siap Bapak Ibu, saudara sekalian? Siap? Siap? Tetap semangat, selamat menghayati Natal, selamat mempersiapkan diri dan hati agar sang terang itu nyata di dalam hati kita dan menguatkan kita dan memberdayakan kita. Tuhan memberkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kami mengucap syukur Tuhan atas sapaan-Mu, atas pesan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya di tengah-tengah krisis yang ada, kami dapat menjadi saksi-Mu. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu menguatkan kami. Kehadiran-Mu membawa sukacita dan pengharapan bagi kami. Mampukan diri kami menjadi saksi-saksi-Mu di tengah kehidupan kami. Tuhan yang baik, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, mampukanlah kami menghadapi setiap kepelikan-kepelikan yang ada, pergumulan-pergumulan yang ada. Mampukanlah kami melampaui itu semua. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Masuklah di dalam hati kami, ubahlah, nyatakanlah sukacita dan pengharapan di dalam hati kami. Karena kami ingin memuji dengan tulus bahwa Engkau adalah Allah yang besar.
Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih atas pesan Natalnya. Dan selanjutnya, sambutan dan doa penutup oleh Bapak Kristianto. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam yang indah ini, sesuai dengan permohonan dari panitia, kami dimohon untuk memberikan sambutan singkat dan sekaligus doa penutup. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua masih diberi kesempatan dan sekaligus diberikan kesehatan, dan kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan selamat dan sekaligus dalam keadaan penuh sukacita. Bapak Ibu yang kami kasihi, yang pertama, majelis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jemaat yang saat ini telah hadir di dalam pelaksanaan malam puji-pujian yang diselenggarakan oleh Komisi Pemuda dan Remaja. Ini menjadi hal yang luar biasa bagi kita semua. Di dalam masa pandemi ini kita semua bisa hadir dengan catatan kita harus senantiasa mentaati protokol kesehatan yang sudah kita laksanakan sebelum kita masuk di dalam ruangan ini. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Vikaris Anindita Yudhistira S.Adi SSI Teologia yang saat ini telah berkenan menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Kiranya dengan firman Tuhan yang tadi disampaikan tadi, kita semua dikuatkan, kita semua merenungkan kehidupan kita, dan kita senantiasa dikuatkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, Bapak Ibu semua, kami mewakili majelis GKJ Mimpi Luhur memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap panitia dan pendukung. Di masa pandemi ini, panitia mulai H-3 telah melaksanakan tugas mereka di dalam mempersiapkan untuk kegiatan malam hari ini. Mari kita beri aplaus untuk panitia semuanya. Tetapi ini tidak berhenti hari ini. Kami majelis masih mengharapkan pelayanan dan pekerjaan dari pemuda dan remaja untuk mengembangkan, membangun, sekaligus memuliakan nama Tuhan untuk GKJ Mimpi Luhur dan sekaligus Pepandan Sekip dan Ngulon. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir, di masa pandemi ini Majelis GKJ Mimpi Luhur berpesan kepada Bapak Ibu semua agar senantiasa selalu mentaati 3M, wajib memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Dan ada tambahan lagi, yaitu plusnya, yaitu selalu menjaga imun kita, ketahanan tubuh kita, supaya dengan hal-hal yang kita lakukan ini, kita senantiasa bisa melindungi diri kita, dan lebih dari itu, kalau kita siap melindungi diri kita, berarti kita juga akan melindungi terhadap saudara-saudara yang kita kasihi. Demikian Bapak Ibu untuk sambutan singkat yang bisa kami sampaikan. Kiranya Tuhan selalu
memberkati kita dan menuntun kita di dalam kehidupan kita. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita semua. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Doa saya hantarkan. Dengan segala kerendahan hati kami sujud kehadirat-Mu kembali ya Tuhan. Dengan rasa syukur kami jemaat-Mu yang hadir di sini telah Engkau berikan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberikan firman yang begitu indah kepada kami semua. Dan ini menjadi kekuatan kami, menjadikan renungan dalam kehidupan kami, di mana kami harus selalu menata di dalam kehidupan kami di masa pandemi ini. Tuhan, kalau saat ini kami boleh berdoa bagi saudara-saudara kami, terkhusus kepada anak-anak kami dari Komisi Pemuda dan Remaja, yang saat ini Engkau pakai untuk melaksanakan kegiatan malam puji-pujian ini. Kiranya Tuhan berkati mereka. Kiranya Tuhan juga menuntun setiap pekerjaan dan pelayanannya. Demikian juga studi mereka dan pekerjaan mereka. Sehingga saudara-saudara kami, anak-anak kami ini ya Tuhan, dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga pelayanan anak-anak kami ini ya Tuhan, selalu untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam suasana pandemi ini ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Kami serahkan keluarga-keluarga kami. Kiranya Tuhan jauhkan segala bentuk penyakit, terkhusus yang saat ini sedang mewabah, yaitu COVID-19. Sehingga dengan firman-Mu tadi kami selalu diingatkan untuk menjaga imun kami, untuk selalu kami merasakan keceriaan di dalam kehidupan kami, dan sekaligus kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga kami, keluarga kami, saudara-saudara kami yang kami kasih ya Tuhan, selalu bisa terhindar dari segala bentuk penyakit. Terima kasih ya Tuhan. Kalau saat ini kegiatan malam puji-pujian telah berakhir dan Tuhan telah menuntunnya dari awal hingga akhir juga dalam keadaan selamat. Kalau saat ini kami boleh undur dari tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun, kiranya Tuhan lindungi kami dan pertemukan kami dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah juga dalam keadaan penuh sukacita, juga dalam keadaan selamat dan dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang telah mengajarkan doa Bapa kami, mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada MC. Monggo. Terima kasih kepada Pak Kristianto atas sambutan dan doa penutupnya. Dengan berakhirnya doa penutup dari Bapak Kristianto, berakhir pula acara Malam Puji-Pujian tahun 2020. Meskipun begitu singkat, padat dan jelas, kita tetap merasakan sukacita yang dari Tuhan. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kristus Yesus. Dan acara telah selesai, kita akan menyanyikan lagu terakhir, Selamat Hari Natal.
Meskipun malam puji-pujian ini sudah berakhir, tapi damai Natal itu selalu ada buat kita semua. Hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk jemaat yang ada di rumah, selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Christmas and a Happy New Year and a Happy New Year and a Happy New Year. Haleluya. Selamat pulang, selamat Natal dan tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Dan satu lagu khusus untuk panitia. Biarkan lagu ini membakar semangat kita semua ya. Selamat pulang dan Tuhan Yesus memberkati. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan menaikkan pujian
Navidad.